Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, MMSc PhD, yang kami hormati Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Dr. Tilaksmi Deswari SHMH, yang kami hormati Wakil Dekan Sumber Daya Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Bapak Dwi Cahyo Utomo SE MA PhD, Al-Mukarram Rahimahullah Profesor Dr. Haji Awaludin Pimai LC MAG, yang kami hormati para Ketua Program Studi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang kami hormati para Sekretaris Program Studi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang kami hormati para guru besar dan dosen di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Ibu Rika Agung Wibowo, beserta ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang kami hormati Manajer dan Supervisor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang kami hormati tenaga kependidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang kami hormati perwakilan mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada hari ini, pada siang hari ini, kita bisa menghadiri dan bersilaturahmi dalam acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Keluarga Besar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Beliaulah yang telah menuntun kita menuju jalan terang. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa di hari yang fitri ini dan masih di bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Dekan Sekolah Pasca Sarjana, yang keempat tausiah dan doa bersama, dan yang kelima penutup. Mengawali acara pembukaan, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan diawali bacaan suratul Fatihah, acara pada hari ini bisa terlaksana dengan baik dan dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Helmi Chandra dengan sari tilawah Saudari Novi Dwi Fitriani. Kami ingatkan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kepada Saudara Muhammad Helmi Chandra dan Saudari Novi Dwi Fitriani, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang mendapat ampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang terhormat Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, MMC PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama tentunya kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah tadi Bapak Ibu pertama kali rawuh di sini sudah makan opor, alhamdulillah, sama terancam, alhamdulillah. Terus setelah itu minum kopi, alhamdulillah, sama ada bubur pisang hijau, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tentunya ini menjadi fabi ayyi ala irabbikum atukatiba, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Jadi dasar pertama kali adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas iman, atas kesehatan dan keselamatan yang diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang hormati, di sini hadir para dekan senior, para guru besar senior. Mungkin saya perkenalkan satu persatu karena ada kakak-kakak mahasiswa sehingga bisa tahu sejarahnya pasca sarjana itu. Pertama adalah guru besar senior, Prof. Warela, juga dekan senior di pasca sarjana. Iya, terima kasih Prof. Warela. Beliau tinggi besar, kalau wayang ya Werkudara gitu. Selanjutnya Prof. Haryo, beliau juga dekan senior dan guru besar senior gitu ya. Teman-teman Prof. Haryo masih aktif senam PAC. Jadi kalau buat kakak-kakak mahasiswa, Bapak Ibu semua, kalau mau uji nyali jam 5:30 mulai senamnya itu Selasa pagi itu uji nyali betul. Di rumah masih bingung batet-batet.
mau ngersi tempat tidur sudah diajak senam sama Prof ya. Selanjutnya Prof Sri Purana, monggo Prof. Ini guru besar senior gurunya Sekda Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau saya masuk kemarin ke dinas-dinas gitu ya, sama promosi pasca sama beliaunya. Alhamdulillah dapat salah satu adalah Kamil ESDM, sekarang sekolah di pasca sarjana. Maturun. Selanjutnya ini juga profesor juga ya, monggo Prof Awaludin bisa terima. Ini ustadznya ini nanti yang akan memberikan wejangan Bapak Ibu semua. Selanjutnya guru besar senior dan dekan senior Prof Purwanto. Ya, ada Prof Trisno Anggoro, monggo Prof Tris ini juga masih aktif. Ya. Selanjutnya ada Pak Wakil Dekan Sumber Daya, ya sudah kenal lah ya, itu Wakil Dekan Akademik, para Kaprodi, Sekprodi, para dosen, para dharma wanita, terima kasih atas kehadirannya untuk bisa menjadi supporter dan doanya sehingga kami para suami bisa bekerja dengan baik di sini. Para dosen juga hadir di sini, para kakak-kakak mahasiswa, terima kasih, Mas Manajer, tante-tante supervisor, serta semua yang hadir di sini, serta malaikat-malaikat yang hadir juga di sini. Ya alhamdulillah, jadi intinya adalah bersyukur. Kedua adalah setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, semoga apa yang kita kerjakan selama bulan puasa, artinya kita melakukan ibadah puasa, menahan diri untuk tidak makan, minum, dan perbuatan yang tidak baik. Kita melakukan sholat qiyamul lail, kita melakukan baca Quran, sedekah, dan zikir-zikir bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Yang paling berat kok di sini itu puasa Syawal, karena ada Mbak Fat. Mbak Fat itu kalau siang masak soalnya, jadi berat. Ya bismillah, ada puasa Syawal 6 hari, setelah itu bisa kita lanjutkan juga sholat qiyamul lailnya. Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah ini semua kita laksanakan dalam bulan yang baik ini, di bulan Syawal ini, terutama untuk kita saling berinteraksi. Ada hablum minallah, ada hablum minanas. Hablum minanasnya ini kita yang pada saat hari baik ini, di bulan Syawal ini, kita mohon maaf lahir dan batin dengan segala ketulusan hati, dengan segala keikhlasan hati. Kami sadar bahwa kami manusia biasa yang tentunya banyak berbuat salah terhadap Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu kami mohon maaf sedalam-dalamnya, dan semoga Bapak Ibu bisa secara ikhlas dan sabar memaafkan kita semua di sini. Dan bismillah, semoga dengan modal keikhlasan dan kesabaran ini kita bisa memberikan tata kelola yang lebih baik buat pasca sarjana, karena slogannya adalah lulus tepat waktu. Jadi buat kakak-kakak jangan manduk-manduk saja kena opor gitu. 2 tahun 6 bulan lah insya Allah harus selesai, dan semoga bisa lulus tepat waktu dengan bahagia, ya bisa full senyum gitu ya. Nanti kalau sudah jadi alumni bisa melamar postdoc, bisa jadi juga co-promotor, monggo saja. Jadi artinya semoga ini memberikan ilmu yang bermanfaat, berkontribusi buat Undip, bermartabat dan bermanfaat selamat bangsa Indonesia kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Bismillah, semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPS. Yes. Pasca sarjana Luar biasa. Matur nuwun. Terima kasih kepada Pak Dekan yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz, mohon kiranya Bapak Ibu untuk foto bersama sebagai dokumentasi yang salah lebih harap. Untuk foto bersama tetap dalam posisi duduk, nanti Mbak fotografer akan foto dari depan. Posisi duduk dulu nih. Dilanjutkan untuk berdiri semuanya.
Terima kasih Mbak Cantik. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tibalah saat yang kita nantikan, yaitu tausiah serta akan dilanjutkan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Awaludin Pimai LC MAG. Kepada Profesor Dr. Haji Awaludin Pimai LC MAG, kami silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera buat kawan-kawan kita atau rekan-rekan kita yang non-muslim. Kemudian daun salam buah nanas. Yang menjawab salam hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa asy-syamsa wal qamara wa ja'ala al-laila wan nahara kulluha ayatun li ulil absar. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammadin al-Abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ووصلوا الأرحام وصلوا في الليل والناس نيام وتدخلوا الجنة بالسلام. Yang terhormat Dekan Sekolah Pasca Sarjana, beliau ini tinggal di Banyumanik ya, Perumahan Setiabudi. Alhamdulillah ketemu dengan beliau itu setiap Rabu pagi, ya, salat subuh di sana saya. Dan itu istiqomah kontinu. Yang terhormat Bapak Profesor Sri, beliau ini Masya Allah. Saya kenal beliau tahun 2003. Wajah beliau tetap begitu sampai pada saat sekarang 23 tahun yang silam. Wajah beliau, saya tanya tadi resepnya apa? Masya Allah, karena ternyata beliau adalah orangnya murah senyum, sehingga tetap begitu. Sementara saya sudah jadi orang KPU, kepala penuh ubah. Ketika beliau di dinas perhutani ya, kehutanan, beliau ini melanglang buana. Jadi kalau mencari contoh di Jawa Tengah ini nggak usah kemana-mana, tanya resep kepada beliau. Ternyata beliau, kasihkan tepuk tangan buat beliau. Ya, ada mahasiswa nggak usah cari resep kemana-mana, nggak usah. Ini beliau saja. Resepnya apa? Beliau pernah jadi sekda provinsi. Beliau pernah di sini, beliau pernah di sini, beliau Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati mantan dekan Sekolah Pasca Sarjana, tidak saya sebut satu persatu, khawatir kalau salah Pak Prof. Ya, Pak Prof itu biasanya saya banyak lupanya, tapi tidak boleh salah. Ini tekannya begitu. Nggak tahu apa proporsi setelah dekan ini apa. Oh, bapak-bapak profesor ini. Saya kebetulan setelah jadi dekan jadi dukun. Banyak nostalgia dengan beliau. Masya Allah. Kalau saya ingat 2003 yang lalu, Masya Allah. Banyak sekali kenangan-kenangan itu.
Kalau kita cerita mungkin 2 hari nggak selesai. Ya, apalagi ada kolega kami namanya si Ek itu almarhum sudah, Masya Allah. Kembali pada materi kita, kemudian ibu-ibu Dharma Wanita yang saya hormati, kemudian seluruh jajaran dan staf yang ada di Sekolah Pasca Sarjana, dan adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang selalu dan senantiasa kita banggakan. Saya tadi ketika ketemu Pak Dekan, ini masih tersusun rapi yang akan saya sampaikan. Tapi setelah ketemu dengan Pak Prof sering ngomong, hilang semua itu. Hilang semua itu. Jadi ala kulihal apa yang bisa saya sampaikan, kalau kurang nanti tolong dimaklumi. Kaitannya masalah halal bihalal itu tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua agama. Karena sesungguhnya pada hakikatnya, mohon maaf yang non muslim, tolong enggak apa-apa. Yang non muslim, 1, 2, 3, apa lagi? Yang dari belakang dari mana? Dari Papua Barat Daya. Papua Barat Daya, sama-sama nih kita itu. Mahasiswa saya dulu ketika saya dekan, saya bawa ke Fak-Fak untuk KKN di sana. Terus ada anak kecil ikut ke Semarang. Dia melihat kereta api. Apa itu kakak? Oh itu kereta api. Wih, besi berbaring bisa merayap. Apalagi kalau berdiri. Ya, sama-sama nih kita orang timur ya. Saya orang Solo, Sulawesi Selatan. Ya, kami orang timur mengatakan itu sama-sama kita dari timur. Ya, mohon maaf, yang non muslim. Agama jenengan menanamkan nilai kejujuran nggak? Apa? Ya, sama. Agama jenengan menanamkan nilai keikhlasan enggak? Sama. Agama jenengan menanamkan nilai kesabaran enggak? Apa? Sama. Terus di mana letak bedanya? Ini makanya saya katakan halal bihalal itu tidak atau bukan hanya milik orang Islam, tapi untuk semua agama. Nah, atas dasar itu saya pada kesempatan ini ya, ternyata di sini juga ada ibu yang setia untuk ikut pengajian saya setiap hari Rabu ya, kajian tafsir. Ya, ibu ya. Bersama. Jadi saya kesempatan ini tidak memakai ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak memakai ayat-ayat Al-Quran dan saya tidak mengungkapkan hadis-hadis baginda Rasulullah. Kaitannya masalah halal bihalal ini. Hanya kita di Indonesia ini segala sesuatunya itu selalu dan senantiasa dengan simbol. Sepakat? Simbol. Ketika itu hari Natal simbolnya apa? Cemara dan lilin. Ya Pak ya? Kalau hari raya Idul Fitri simbolnya apa? Ketupat dengan Oke, ketupat dengan apa? Beduk apa-apa gitu ya. Saya akan membahas, jadi sesungguhnya negeri kita ini adalah syarat. Negeri kita ini syarat dengan filosofi, syarat dengan simbol. Salah satunya ketika kita hari raya Idul Fitri adalah simbolnya ketupat.
Saya akan kupas ketupat. Coba kita lihat ketupat. Ketupat itu segi berapa? Segi 4. Segi 4 itu melambangkan apa? Jadi segi ketupat itu segi 4 melambangkan bahwa Ka'bah itu ada berapa? Ada 4 sudut. Mazhab kita ada 4. Ya. Adek yang dari Papua sana, kita tidak perlu nikah. Yang penting mobilnya Alphard, ya kan? Rumah bertingkat, duit berlipat-lipat, istri yang memikat, bukan 4, ya kan? Istri yang memikat, ya. Orang Papua. Nah, jadi simbol daripada ketupat itu adalah segi 4, simetris enggak? Simetris enggak? Artinya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kehidupan kita ini harus ada keseimbangan. Sesuai dengan doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia adalah baik dan di akhirat adalah baik. Jadi simetris. Maka Allah memberikan kita ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kiri adalah pikir tentang dunia. Otak kanan adalah zikir untuk akhirat. Jadi harus sepadan. Ketika tidak ada kesepadanan ini, maka timbul nanti dalam kehidupan adalah gegana, gelisah, galau, dan merana. Ya. Seperti Pak Prof. Sri ini, Masya Allah, beliau keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya muda terus. Ya. Dan alhamdulillah beliau ini kelihatannya enggak ada punya penyakit. Ya Pak. Insya Allah enggak ada. Saya pun juga demikian. Yang namanya kolesterol enggak ada, asam urat enggak ada, darah tinggi enggak ada, darah rendah alhamdulillah enggak ada pada saya. Kenapa? Karena enggak pernah dicek. Ya. Kenapa enggak pernah dicek? Kalau tadi ada di antara dekan senior, profesor tadi itu jalan kaki dan sebagainya, saya juga pejalan kaki Pak. 1 hari 1 jam. Ngeliling lapangan bola di Ngalian itu. 1 jam itu 14 putaran. 1 putaran sekitar 4 menit. Dan saya pemain tenis meja. Mohon maaf, saya promosi dulu. Alhamdulillah saya pernah juara 2 tingkat provinsi. Kebetulan yang mendaftar hanya 3 orang. Oke, kembali kepada ketupat tadi. Ketupat tadi itu kita isi apa? Beras. Ya Pak ya? Beras itu ketika dimasukkan dicuci enggak? Dicuci enggak? Berapa kali kita cuci? Berkali-kali. Kenapa? Kalau hanya 1 kali dicuci, maka pasti ketupatnya akan basi. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Ya, beras tadi yang begitu bersih, yang begitu putih, itu hanya dicuci. Memberikan makna kepada kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, pasti kita punya kekurangan dan kelemahan. Pasti kita punya kehilapan dan kesalahan. Contoh beras tadi itu. Dicuci berkali-kali, begitu juga kesalahan kita. Kalau kita kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melalui taubat sudah selesai. Tetapi sesama manusia ini sangat berat. Jadi sesama manusia itu bukan hanya sesama muslim. Prof. Sri tahu saya pernah di pelabuhan menangani bongkar muat kapal antar pulau. Itu ada yang non muslim, kan, membawa barang sembako untuk Kalimantan dijarah oleh kawan-kawan di pelabuhan. Saya bilang jangan. Oh dia kan non muslim. Oh tidak. Sama. Dosanya dosa. Ketika kamu mengambil yang bukan hak kamu,
kamu akan punya dosa. Tapi kan dia Muslim tidak begitu. Islam tidak mengajarkan begitu. Begitulah baginda Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah, beliau berinteraksi dengan beberapa agama. Baginda Rasulullah tidak, mohon maaf kalau ada penceramah lain mengatakan bahwa baginda Rasulullah mendirikan negara Islam, tidak. Karena beliau berinteraksi dengan orang Yahudi, berinteraksi dengan orang Majusi, berinteraksi dengan orang As-Sabi'i, Nasrani dan lain sebagainya. Itu baginda Rasulullah SAW. Kembali pada ketupat tadi. Nah, ketika kita masukkan beras tadi, haruskah beras Jawa? Tidak. Haruskah beras Papua? Tidak. Jadi beras apa saja boleh masuk dalam ketupat itu. Memberikan gambaran kepada kita bahwa kita hidup ini monggo siapa saja. Yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas, silakan. Saya rasa juga di sekolah pasca sarjana juga demikian. Itu maksudnya. Masuk. Beras apa saja. Beras Papua tidak boleh masuk. Beras Sulawesi tidak boleh masuk. Tidak. Semua masuk. Ini memberikan apa? Gambaran bahwa pelajaran kepada kita bahwa kalau kita resapi tentang ketupat itu, Masya Allah. Terus ketupat itu apa? Direbus. Berapa jam direbus? Ibu-ibu yang tahu. Berapa jam, Bu? 5 jam atau 6 jam direbus. Artinya apa? Artinya ketupat itu artinya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kehidupan ini penuh dengan proses. Jangan melihat Prof. Sri atau Prof. Dekan yang pada saat sekarang, tapi lihat proses yang telah dilalui. Jadi kehidupan itu jangan melihat suksesnya, tapi lihat proses yang telah dia lalui. Dan tidak ada sesuatu yang ujug-ujug. Itu filosofi daripada ketupat tadi. Kemudian setelah matang 6 jam, dia apa, Bu? Ditarik ya. Ya kan itu ada ketupat itu ada atas ada bawah. Ya. Apa makna filosofinya? Atas dan bawah. Maknanya hablum minallah wa hablum minannas. Ya kan? Kan ditarik. Kenapa ketupat itu ditarik, Bu? Supaya isinya padat. Supaya padat. Kalau tidak padat akan jadi lembek kan? Supaya padat. Tujuan apa? Ketika kita belah, mantap. Ini artinya dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kita semuanya di talinya Allah dan jangan kita bercerai. Lihat beras tadi itu menyatu. Terus setelah kita ketupat, kita belah. Bagaimana? Wah, ini jangan dimakan. Ini berasnya Papua, ini berasnya Kalimantan. Tidak kan? Pernah kita mengatakan ini beras apa ini? Ketika melihat itu. Ini maknanya filosofi daripada ketupat itu sangat syarat untuk jadikan pelajaran pada kehidupan kita. Jadi hablum minallah wa hablum minannasnya ketupat itu ada pada dan simetrisnya yang saya katakan tadi. Oke, satu hal. Hal yang kedua, kaitannya masalah filosofi kelapa. Kelapa, ya. Itu ketupat itu diambil janurnya ya, ya kan janurnya. Janur dari mana itu? Kelapa, dari pohon kelapa ya. Janur. Janurnya dari pohon kelapa. Apa yang tidak ada bermanfaat di pohon kelapa? Kelapa secara keutuhan. Dari akar sampai ke pohon, sampai ke pucuk, semuanya punya makna.
Artinya semua punya manfaat kelapa itu. Maka kata orang tua saya dulu, jadilah nang kamu seperti kelapa. Janurnya tadi bisa menjadi ketupat tadi. Kemudian niranya kelapa jadi apa? Niranya kelapa jadi gula. Artinya dalam kehidupan mesti kita butuh yang namanya gula. Terus lidinya, apa? Daunnya jadi lidi. Lidinya bisa jadi apa? Sapu. Batangnya bisa jadi apa? Gelugu. Bisa jadi apa? Bisa jadi kayu. Bisa jadi belanda rumah, tusuknya rumah dan sebagainya. Terus kelapanya, kelapa muda. Gimana? Baiknya kelapa muda. Kelapa muda kita santap ketika buka puasa. Masya Allah, bok. Terus kelapa tuanya jadi apa? Hah? Jadi santan. Bukan hanya itu, Bu. Mohon maaf, mungkin bapak-bapak termasuk saya. Ketika dulu ya di kampung kita makan nasi dengan apa? Kelapa. Kelapa diparut. Menang ya? Ya. Atau minyak kelapa itu ditaruh garam sedikit. Itu makan. Kalau makan telur itu Masya Allah. Ya. Makan telur itu sudah luar biasa. Saya 8 bersaudara. Jadi 1 biji telur itu dibuat dadar apa? Di dadar orang tipis sekali dibagi 8. Nasinya cocok. Alhamdulillah apa yang dikatakan oleh Prof. Dekan tadi itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi kita bisa? Di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu diulang sampai 31 kali. Sementara surat Ar-Rahman itu hanya 78 ayat. Berarti kurang lebih 40% mengungkapkan nikmat yang mana lagi kamu bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi filosofi daripada kelapa tadi itu Masya Allah. Ya kan? Dari kelapa tuanya dan sebagainya, dari niranya, semua bermanfaat. Artinya apa? Memberikan pesan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Monggo, mau jadi apanya? Akarnya pun juga. Tempat kami namanya sabut. Sabut kelapa, kulitnya bermanfaat ya? Untuk jadi sikat, ya. Nah, terus batok ya apa? Bahasa kami itu tempurung. Hah? Batoknya kelapa itu bisa jadi apa? Obat nyamuk. Semuanya bermanfaat. Artinya apa? Sekali lagi saya ulangi, memberikan pelajaran kepada kita bahwa posisi apa ya kita? Apakah kita menjadi lidinya, tukang sapu? Apakah kita jadi pucuknya, pucuk pimpinan? Ya, janur tadi. Apakah kita jadi gulanya? Apakah kita jadi kelapa tuanya? Apakah kelapa mudanya? Apakah pohonnya? Apakah akarnya? Apakah kulitnya? Apakah batunya? Semuanya bermanfaat. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat dengan orang-orang yang lain. Orang-orang lain bermanfaat maksudnya apa? Tidak hanya seagama, tetapi agama apapun. Maka di dalam Al-Quran, namanya manusia itu ada 4. Ada al-insan, ada al-bashar,
ada An-Nas, ada Bani Adam. Saya kupas sedikit ya. Sampai jam berapa, Prof. Dekan? Allah. Kalau 2 jam penjenengan puas, ini penjenengan puas 2 jam, saya lemas. Jadi, ya Bani Adam, hai anak cucu Adam, berarti kita harus mengetahui bahwa ini adalah dari aspek historis. Aspek historisnya bahwa manusia itu adalah keturunan dari Adam. Agama apapun ya. Yang kedua, ada namanya al-insan. Hal ata alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madzkura. Insan. Insan itu artinya adalah dari aspek psikologis. Jadi kita melihat orang kita sudah paham. Yang di belakang sana. Jadi mohon maaf bukan yang di depan ini enggak ya. Yang di belakang sana itu punya masalah kabeh. Kelihatannya ya. Punya masalah kabeh. Ya. Ada di antara ibu-ibu sana itu, ya suaminya masih lirik sana lirik sini. Gampang Bu. Bacakan ayat kursi ketika tidur. Kalau 3 malam tidak berubah, jangan bacakan ayatnya dengan kursinya. Kapok lah. Di sana, pojok sana, ada yang sulit nyaur utang. Makanya saya tadi ucapkan begitu. Ya. Begitu kan Papua. Oh, saya paham dari sini. Ya. Kemudian yang ketiga, innama ana basyarun mislukum. Dalam Al-Quran, basyar, manusia juga. Artinya ditinjau dari aspek biologis. Artinya aspek biologis, manusia itu butuh makan, minum, seksual dan sebagainya. Dan yang keempat, an-nas. Ya ayuhan nas, hai manusia. Artinya dari aspek sosiologis. Maka hadis yang saya kutip di atas tadi, ya ayuhan nas, afshis salam. Hai manusia secara keseluruhan, aspek sosiologis, tidak memandang agama apapun, mari kita menebarkan kedamaian. Wa wassilil arham, lanjutan hadis itu, mari kita ikat ketat tali silaturahmi di antara kita. Cara mengikat tali silaturahmi kita bagaimana? Ya dengan melalui halal bihalal ini. Kemudian wa'at'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ya mohon maaf, saya tidak pamer juga, tidak. Ketika Ramadan kemarin, saya hanya ngasih orang-orang yang membutuhkan itu per hari 1 juta. Jadi 30 hari nggak banyak, hanya 30 juta. Kalau sampai zuhur belum habis, anak saya nomor 3 itu saya suruh ke simpang 5 itu untuk dom-domke. Jangan pulang kalau sebelum habis. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, as-sadaqatu turfa'ul bala. Sedekah itu menolak mara bahaya. Kemudian disampaikan oleh Prof. Dekan tadi bahwa wasallu fil laili wan nasu qiyam. Di malam hari kita betul-betul lakukan yang namanya sholat tahajud. Tidak usah banyak sholat tahajud itu. 2 rakaat sudah cukup. Yang penting istiqamah. Saya sampaikan, jangan ingat Allah ketika kita dalam keadaan susah. Tapi ingatlah Allah ketika kita dalam keadaan senang. Niscaya Allah akan mengingat kita ketika kita dalam keadaan susah. Perjalanan hidup saya dengan Pak Prof sering kadang-kala tersenyum. Ternyata di sekeliling kita ini penuh dengan sejarah. Sejarahnya panjang dengan beliau ini.
Jadi kalau berbicara masalah angkatan laut, air laut, sudah Syah Bandar, akan kejaksaan, itu saya bukan hanya cerita, saya adalah orang yang praktis saat itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir saya sampaikan, ayo, mari kita selalu dan senantiasa konsisten dengan agama yang kita anut, ya, konsisten terhadap agama yang kita anut. Kalau kita pemeluk ajaran agama Islam, mari kita betul-betul melaksanakan dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kenapa? Sering orang menyampaikan tentang wasiat takwa itu, yaitu menjalankan perintah Allah, karena ketika kita menjalankan perintah Allah, cepat atau lambat akan mendatangkan nilai positif kepada kita. Ketika kita melanggar larangan Allah, cepat atau lambat akan mendatangkan petaka kepada dirinya, keluarganya, bangsa, bahkan negaranya. Saya rasa itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah. Rezeki kita berlimpah ruah, saged tindak Mekah Madinah. Anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, ahli ibadah, lan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau kasih kuis. Siapa yang bisa menjawab, saya akan berangkat dengan umroh melalui travel saya yang ada di Surabaya. Travel Andalus bisa dibuka dia. Mau sekarang? Ya, saya kasih kuis. Yang bisa menjawab saya berangkat ke umroh. Mau sekarang ya? Mau? Mbak? Ya Allah, mudah-mudahan mereka nggak bisa jawab. Baginda Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, seorang janda. Siapakah suami pertama Siti Khadijah? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Pengalaman saya dulu waktu kecil begitu. Ketika saya sekolah, ya guru menyampaikan, Baginda Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Khadijah adalah seorang janda. Mohon maaf Pak Guru, kalau beliau seorang janda, siapa suami pertamanya? Nggak bisa jawab, dipukul saya. Dipukul pakai rotan. Itu 2 kali saya dipukul waktu di SD itu. Yang kedua, kata Pak Guru, anak-anak belajar yang pintar ya, belajar yang rajin ya. Kalau kamu rajin belajar, jadi orang pintar. Kalau kamu pintar, masa depan kamu cerah. Mohon maaf Pak Guru, yang paling pintar di kelas ini siapa? Pak Guru kan? Ya, apa cerah masa depannya? Dipukul lagi saya. Ya, pengalaman itulah. Sehingga saya merantau ke Jawa, kemudian saya sekolah di Mesir. Saya menyelesaikan SLTP, SLTA, S1 di Al-Azhar, S2 dan S3 di Universitas di Jakarta. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf. Doa. Proposalnya ke saya itu hanya penceramah. Tapi kalau doa berarti hitungannya lain lagi. Ngapunten, guyon aja. Saya berharap adik-adik yang masih mahasiswa coba jangan hanya mengandalkan satu profesi. Ya, harus banyak profesi. Mohon maaf, semacam saya, semacam Pak Prof. Seri ini banyak profesi yang kita lalui. Saya pernah jadi dukunnya PSIS. Dukunnya PSIS. Nah sekarang setelah saya tinggalkan, saya 7 tahun di sana. Ketika degradasi sampai ke divisi utama, dulu adalah Yoyo Mardio, kemudian Yoyo Sukawi, 2006 saya tinggalkan.
Sekarang gimana? Degradasi tuh, terseok-seok tuh. Nah, ternyata mari kita berdoa, ya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki kita berlimpah. Yang non muslim supaya berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Yang muslim tolong mengaminkan doa saya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya allamul ghuyub ya sattarul uyub ya kasyafal qulub ya muqallibal qulub ya muzayyinal qulub ya habibal qulub ya tabibal qulub ya anisal qulub. Sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami, ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami, ya Allah. Selamatkanlah para mahasiswa kami, ya Allah. Selamatkanlah para pejabat kami, ya Allah. Selamatkanlah para pemimpin kami, ya Allah. Selamatkanlah anak bangsa ini, ya Allah. Dari ancaman mara bahaya dan fitnah. Dari ancaman mara bahaya dan fitnah. Dari ancaman mara bahaya dan fitnah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Jazakumullah khairan katsiran Prof. Haji Awaludin yang telah menyampaikan tausiah secara rohani. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat serta dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara yaitu penutupan. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan Sekolah Pasca Sarjana Prof. Agung, kepada Bapak Ibu Wakil Dekan, kepada Prof. Harila, kepada Prof. Suharyo, kepada Prof. Sri Puryono, kepada Prof. Purwanto, Prof. Sutrisno Anggoro, Prof. Nani, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam acara halal bihalal. Saya sebagai MC mohon maaf apabila dalam menyampaikan acara ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah bersama-sama kita tutup acara halal bihalal keluarga besar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara bersalaman salam. Dimohon untuk Bapak Pembina untuk ke depan nih. Nanti mohon untuk seluruh hadirin untuk bersalam-salam. Mohon, Prof. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli wa ya Allah salat